Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya alhamdulillah kita ketemu lagi ya di Friday Night episode udah ke-17 aja nih, Cip 17. udah ke 17. 17 ya, 17 Sakunting. Ye. Coba. Udah ke-17 dengan judul malam ini tajuknya adalah tangguh. Materinya salah satu ini ya, Ari Jalun di Teman Halal selain Kang Isal. Yang gantengnya selain Kang Isal ada Rizal. Ya, alhamdulillah sudah episode ke-17. Sebentar lagi kita akan mulai nih masuk ke materi, tapi sebelum masuk materi ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melanjutkan Al-Fatihah. Semoga dilancarkan di Allah acara kita hari ini. Tidak menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita lanjutkan ya Teh Cibi ke pembicara kita malam ini. Sudah siap teman-teman semua? Mari kita langsung persilakan waktu dan tempat pada Arizal. Mangga, silahkan langsung mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai ini dulu ya. Pertama-tama untuk Zoom-nya buat teman-teman dibuat mode mute dulu. Nanti ketika tanya jawab nanti kita bisa mulai ya. Mute-nya semua mute kecuali Cibi ya. Kecuali Teh Anissa Saudara karena nanti saya nggak bisa ngeliat Zoom kalau sambil apa? Siap. Kita mulai ya. Saya mau screen sharing dulu. Kelihatan Teh Cibi? Kelihatan. Alhamdulillah. Kelihatan. Bentar. Kok mulainya nggak di slide? Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. Semoga baik-baik aja. Ya, tadi sudah dibuka dengan doa ya. Kita sudah buka Al-Fatihah, gitu kan. Semoga Allah ridho dengan majelis ilmu kita kali ini, gitu ya. Kita akan mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan karakter baku dan tangguh, gitu ya. Apa itu karakter baku dan tangguh? Nanti kita akan coba gali lebih lanjut, ya. Untuk ya itu. Nah, sebelumnya supaya kita penuhi dulu ya adab majelis ilmunya. Itu kan kita tadi udah pembukaan, juga udah doa semoga Allah ridho. Kita juga doakan juga doanya ditujukan juga kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu. Nah, ilmu yang kali ini juga saya dapat dari guru-guru saya gitu ya. Baik dari lingkungan internal Teman Halal, dari khususnya dari Darut Tauhid, lalu juga guru-guru Darut Tauhid dan juga guru-guru di luar gitu ya, terkait di eksternal Teman Halal, seperti itu. Disiapkan juga catatannya gitu ya, karena catatan itu adalah pengikat ilmunya teman-teman gitu. Jadi mangga dipersiapkan hatinya, mangga dipersiapkan alat tulisnya, kan.
terus juga dipersiapkan konsentrasinya supaya ilmunya dapat maksimal gitu ya. Kita udah mengeluarkan usaha maksimal untuk menyerap ilmu gitu ya. Seenggaknya jikapun ilmunya mungkin teman-teman sudah tahu, insya Allah kalau misalnya kita tetap menjaga adab ilmuannya, bakal dapat hikmah-hikmah yang bisa diambil dari majelis ilmu ini. Gitu. Baik, kalau udah siap semuanya, kita mulai. Ya, sekarang bahasan Friday Night Teman Halal episode ke-17. Ya, ke-17 adalah tangguh, gitu ya, tangguh. Nah, tangguh itu apa sih, gitu ya? Tangguh itu apa sih? Dan kenapa kita bahas tangguh, gitu ya? Jadi pertama-tama aku mau ngejelasin latar belakangnya dulu ya, teman-teman. Jadi kenapa tema hari ini tangguh? Sebenarnya tema hari ini itu diambil dari salah satu materi training internalnya Teman Halal. Gitu. Jadi kalau di Teman Halal, mungkin teman-teman juga udah sering ya dijelaskan sama pemateri sebelumnya. Kalau di kita tuh ada istilahnya training mingguan gitu ya untuk mengisi keilmuan kita gitu ya, ilmu-ilmu yang wajib untuk dimiliki anggota dari Teman Halal gitu. Dari ilmu ketauhidan, ilmu terkait fikih, ilmu terkait akhlak gitu. Dan juga nggak cuma ilmu terkait agama gitu ya, ilmu terkait leadership, ilmu terkait komunikasi, terus ada juga masing-masing orang punya tugas belajarnya sendiri gitu. Jadi kita istilahnya ingin mementingkan ilmu dulu gitu, ilmu dulu sebelum kita bertindak gitu. Nah, ini salah satunya adalah training internal Teman Halal, dan pembahasannya salah satunya itu adalah akhlak ya, dalam bab akhlak itu adalah pribadi tangguh. Gitu. Nah, dipilihnya kan akhlak tuh banyak gitu ya. Akhlak tuh banyak. Tuh. Akhlak tuh apa? Akhlak tuh karakter ya. Nah, akhlak sama karakter apa sih bedanya gitu ya? Nah, ini ya. Karakter tuh sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti gitu. Dan akhlak itu budi pekerti dan juga kelakuan. Diambil dari KBBI ya. Jadi akhlak itu banyak, karakter itu banyak gitu. Nah, kita di Teman Halal tuh ingin mengadopsi akhlak apa gitu ya. Ingin belajar terkait karakternya tuh, karakter apa aja yang ingin pelajari, kan akhlak tuh banyak, karakter tuh banyak. Setelah pertimbangan, karena latar belakangnya kita ya, kebanyakan dulu markasnya ada di Geger Kalong gitu ya, di dekat Darut Tauhid, terus juga beberapa dari kita latar belakangnya terkait sama Darut Tauhid gitu ya. Fitri ayahnya Ustadz di Darut Tauhid. Ini teman-teman yang Teman Halal nih yang dulu kuliah di UPI kan, kosannya dekat-dekat Darut Tauhid, kajiannya sering ke sana. Terus juga apa lagi? Aku pernah sempat ikut program santri SSG-nya Darut Tauhid gitu. Jadi akhlak yang istilahnya bakal kita dalamin gitu ya, itu adalah akhlak yang diajarkan di Darut Tauhid gitu. Akhlak yang diajarin itu adalah akhlak atau karakter baku gitu. Jadi yang akan dijelaskan di sini gitu ya adalah karakter tangguh gitu ya, dalam akhlak tangguh, karakter tangguh dalam sifat baku itu apa nanti dijelaskan. Nah, itu tuh asal muasalnya dari yang diajarkan dari pesantren Darut Tauhid gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mau tracking gitu ya, mau belajar habis dari forum ini pengen belajar lebih lanjut, pengen belajar lebih lanjut terkait akhlak ini gitu ya. Itu mangga nanti bisa belajar langsung ke Darut Tauhid, ikut program Darut Tauhid gitu ya. Nanti bisa cek and recheck di sana. Dan teman-teman yang mungkin udah pernah dengar gitu ya, atau pernah ikut programnya Darut Tauhid atau pernah nyantri di sana, nanti mungkin bisa nambah-nambahin gitu ya. Ada di sesi diskusi setelah pemaparan seperti itu. Gitu ya. Nah, sebelum ke tangguh, saya mulai dulu dengan karakter baku. Apa itu baku? Jadi gini, latar belakangnya begini. Jadi Agim ya, Kiai Pondok Pesantren Darut Tauhid dan adiknya Adeda itu merumuskan
karakter manusia menjadi 4. Gitu. Karakter manusia itu menjadi 4. Dan spektrumnya tuh begini, baik gitu ya. Terus lawannya adalah buruk, dan kuat lawannya adalah lemah. Karakter manusia yang paling pertama itu adalah lebay. Lebay itu adalah gabungan dari lemah dan baik. Nah, lemah dan baik. Gitu. Jadi lemah dan baik itu apa? Karakter lebay itu apa? Orangnya baik, gitu ya, tapi dia tidak dapat melawan orang yang lebih berpengaruh dibanding dirinya. Gitu. Orangnya baik, gitu, tapi gampang pelin-pelan, gitu ya. Kalau digoda dikit sama yang buruk, gitu ya, sama teman-temannya ikut. Kalau kalau ada yang buruk dari lingkungannya ikut, gitu. Dia baik, tapi dia tidak bisa melawan pengaruh dari orang selain dirinya, kayak gitu. Baiknya untuk sendiri doang. Itu karakter lebay. Lalu karakter yang kedua itu apa? Karakter kedua adalah lebur. Lebur itu apa? Itu lemah dan buruk. Lemah buruk itu adalah orang yang memiliki karakter buruk, namun tidak mempunyai pengaruh pada orang lain. Gitu. Jadi karakternya buruk gitu ya, sering melakukan dosa tapi nggak ganggu orang lain gitu. Ya misalnya kalau orang narkoba ya gue makin narkoba sendiri gitu, nggak nyebarin ke orang lain gitu. Alkohol mabok sendiri gitu, nggak ganggu orang lain. Kan gue nggak ganggu orang lain, berarti gue kan ya maksudnya termasuk orang baik, kan suka ada ya kayak gitu ya. Gue melakukan hal buruk iya gitu, tapi buat diri sendiri doang gitu. Itu termasuk lebur gitu ya, lemah buruk. Karakter yang nggak baik juga sebenarnya. Terus yang ketiga adalah kubur. Nah, ini ini gabungan antara kuat dan juga buruk. Nah, ini karakter yang paling berbahaya gitu. Kenapa? Karena dia kuat gitu ya, dia berpengaruh kepada orang lain gitu ya. Tapi akhlaknya buruk gitu. Dia misalnya ya kayak melakukan tindak kejahatan, ya udah saya melakukan tindak kejahatan gitu kan. Itu kan kebebasan berekspresi semua orang, ya kalau mau ngikut ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, ini kan saya bebas gitu sebagai manusia. Ataupun ya gitu ya, saya pakai narkoba atau anak-anak buruk lainnya gitu ya, kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya dia nggak cuma melakukan tapi juga terang-terangan menyebarkan gitu ya, mengajak orang lain untuk berbuat keburukan. Nah, itu karakter yang paling bahaya gitu, dinamakan kubur. Gitu ya. Melakukan keburukan terus di share di medsos gitu ya, terus ngajak ayo dong kita dukung ini gitu kan, dukung hal ini, kebebasan berekspresi dan lain-lain gitu. Itu salah satu dari sifat kubur ya. Kebebasan berekspresi itu kan ya tentunya dibarengi dengan tanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa sembarangan kebebasan berekspresi. Ada pengaruh-pengaruhnya, itu juga harus positif. Lalu karakter yang terakhir adalah karakter yang paling baik yang direkomendasi, yaitu adalah karakter baku. Baku itu apa? Karakter baik dan kuat. Gitu. Jadi semua muslim itu diharapkan memiliki karakter ini, yaitu memiliki akhlak baik dan mampu menggerakkan orang untuk berbuat kebaikan. Jadi dia orang baik, gitu kan, akhlaknya baik, insya Allah baik, terus juga mau belajar untuk kalau misalnya nggak baik pun dia mau belajar terus gitu ya, pengen jadi orang baik, dan juga ya meskipun mungkin ya cuman hal kecil gitu, dia pengen berbuat kebaikan, dia pengen menyebarkan kebaikan gitu, meskipun yang dia tahu sedikit gitu kan, tapi itu kebaikan dan juga hal-hal kecil gitu ya, hal-hal remeh, tapi dia pengen berbuat kebaikan, pengen menggerakkan orang berkebaikan. Ini adalah karakter baku, karakter yang direkomendasikan. Jadi karakternya baik dan juga karakternya kuat. Kan juga ada ya di hadis riwayat Muslim ya, mukmin yang mukmin yang dicintai Allah adalah mukmin yang kuat gitu ya, dibandingkan mukmin yang lemah. Gitu, meskipun keduanya ada kebaikan gitu. Jadi ya kalau bisa jadi kuat gitu. Nah, ini ya, jadi ada 4 karakter manusia gitu. Ada spektrumnya baik buruk dan juga kuat dan lemah. Ada
1 karakter lebay, lemah baik, 2 lebur, lemah buruk, 3 kubur, kuat buruk, dan yang terakhir adalah baku, yaitu baik dan kuat. Seperti itu. Nah, karakter baik dan kuat itu apa sih? Apa yang harus dilakukan gitu? Isinya apa aja sih karakter baik dan kuat? Nah, itu ada turunannya gitu ya. Nah, ini pengenalan karakter baku. Jadi karakter baku itu memiliki panjangan karakter baik dan kuat. Baik itu terdiri dari 3 akhlak atau tiga turunan karakter gitu ya. Derivasi dari karakter yaitu pertama adalah ikhlas, kedua jujur, dan tawadu. Itu adalah karakter masuk karakter baik. Sedangkan karakter kuat itu meliputi berani, disiplin, dan tangguh. Gitu. Ini ya. Jadi baik itu isinya karakternya adalah ikhlas, jujur, dan tawadu. Sedangkan karakter kuat itu adalah berani, disiplin, dan tangguh. Nah, itu adalah karakter baku gitu ya, baik dan kuat. Nah, terkhusus untuk malam ini kita bakal ngebahas khusus ya di bab di spesifik di materi tangguh gitu ya. Nanti ada ya nanti materi-materi yang lain ada gitu ya. Itu termasuk dalam kurikulum materi trainingnya teman halal. Jadi nanti ya kalau materi-materi yang lainnya gitu ya, materi ikhlas, jujur, tawadu, berani, disiplin, itu ya kemungkinan akan dikeluarkan di FN gitu ya kalau misalnya ada kesempatan kayak gitu. Tapi nanti kita sekarang fokus dulu di karakter tangguh. Oke, nah jadi tangguh gitu ya, itu teman-teman apa ya istilahnya teman-teman tahu gitu ya, dengan yang ada di KBBI itu ternyata beda gitu ya. Tangguh di KBBI itu adalah artinya menunda waktu atau minta janji gitu, menunda ini ya. Ini saya screenshot dari KBBI. Tangguh, tertangguh, tertangguhkan, pertangguhan, mempertangguhkan itu di KBBI itu artinya adalah menunda gitu. Tapi yang akan dibahas di sini itu bukan tangguh menunda ya teman-teman ya. Jadi tangguh yang di sini itu yang bakal kita bahas, yang kita sepakati dulu ya tangguhnya gitu. Jadi nanti nggak ada perbedaan makna kata lagi. Tangguh yang kita ambil itu adalah tangguh dari sini. Ini aku ambil dari dari materi di Darut Tauhid. Jadi tangguh itu didefinisikan sebagai ini. Semua kendala dan kesulitan ialah cara Allah meningkatkan kemampuan. Kita harus bisa menikmati setiap masalah yang dihadapi dan bersedia menikmati segala perubahannya. Gitu ya. Jadi kita kan kemarin udah di Fridaynet kita udah belajar tentang ujian gitu ya. Dari siapa tuh yang ngisi? Fitri ya? Nah. Ya, Fitri ya. Jadi ujian itu adalah cara untuk meningkatkan kemampuan. Dan itu pasti akan kita dapatkan. Maaf. Nah, tangguh itu adalah kita menikmati setiap ujiannya gitu. Menikmati setiap masalah yang dihadapi dan bersedia menikmati segala perubahannya gitu. Itu adalah makna dari tangguh gitu ya. Kita enjoy hadapin ujian. Kita tahu ujian bakal datang dan kita enjoy hadapin ujian. Gitu. Nah, tips triknya gimana untuk menikmati ini? Gimana untuk mencapai tangguh ini gitu? Bagaimana cara untuk menikmati masalah, menikmati segala perubahan? Itu gimana caranya? Kita akan bahas. Aku ambil materi ini. Oh ya. Nah, ini adalah materi menjadi pribadi tangguh. Nah, aku sengaja kasih slide ini ya karena saya ambil dari sini gitu, dari yang ngajarin ini Ustadz Alferi Susanto. Ustadz Ferry ini dulu aku dapat ilmunya itu waktu program SSG ya, pertemuan keberapa ya, pertemuan keempat. SSG itu Santri Siap Guna, salah satu program dari Darut Tauhid, dan beliau salah satu pematerinya yaitu menjadi pribadi tangguh. Nah, beliau ini adalah ayah dari CEO-nya Teman Halal. CEO-nya Teman Halal gitu. Jadi Fitri. Ayahnya dari Fitri gitu ya. Tapi beliaunya nggak tahu waktu itu aku lagi di sana
gitu. Waktu itu lagi jadi peserta santri gitu. Jadi ya ini bentuk rasa terima kasih juga ke beliau, dan juga insya Allah ilmu-ilmunya dan segala kebaikannya juga tertuju kepada beliau gitu. Kalau misalnya teman-teman dapat hikmah dan juga ilmunya. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa poin ya cara untuk menjadi pribadi tangguh. Gitu. Poin pertama adalah T. Gitu. Untuk menjadi pribadi tangguh harus punya pertama T. Apa itu T? T itu adalah tujuan. Gitu. Pribadi tangguh itu harus punya tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itu adalah goals. Tujuan itu ada ya goals gitu ya. Goals itu apa ya? Sesuatu yang kita ingin capai gitu, tempat atau titik yang ingin kita capai. Cek. Nah, tujuan itu atau goals itu ada dua, yaitu tujuan akhirat dan juga tujuan dunia. Gitu, tujuan akhirat dan juga tujuan dunia. Tujuan akhirat kita apa sih? Kan tujuan akhirat kita ya masuk surga ya, mencapai ridho Allah untuk bisa masuk surga. Gitu. Jadi ada tujuannya masuk surga. Gitu. Nah, kalau tujuan dunianya apa? Gitu. Tujuan dunianya kan diserahkan kepada kebebasan masing-masing gitu ya, goals. Achievement teman-teman di dunia tuh pengen jadi apa. Tapi dua tujuan ini bukan berarti juga tidak bisa berkorelasi gitu. Dan kalau bisa mah harus berkorelasi ya, harus bisa nyambung satu sama lain gitu. Teman-teman kan ya tadi seorang muslim itu tujuan akhiratnya adalah masuk surga, tidak dapat siksa gitu ya, terbebas dari siksa, terus hisabnya gampang gitu ya. Gitu. Itu kan tujuan akhiratnya. Nah, tujuan akhiratnya masuk surga. Nah, surga itu kan untuk bisa ke surga kan caranya banyak gitu ya. Waktu 2 pertemuan yang lalu dibahas di FN ya, dibahas kalau surga itu punya banyak pintu. Nah, surga itu kan punya banyak pintu. Nah, pintunya teman-teman pengen masuk lewat jalur apa nih? Gitu. Ada misalnya lewat jalur puasa, ada lewat jalur jihad, ada lewat jalur apalagi itu, sholat malam dan lain-lain. Kalau jihadnya mau apa gitu kan? Jihad kan banyak ya caranya. Nah, kalau bisa dikorelasikan dengan tujuan dunianya gitu. Misalnya pengen masuk surga pintu sedekah gitu. Wah, saya pengen biar korelasi, ya udah goal saya adalah sebisa mungkin jadi pengusaha sukses gitu ya. Misalnya punya startup gitu ya, startup kebaikan gitu ya, startup digital kebaikan, bisnis startup, terus nanti keuntungannya bisa disedekahkan seperti itu. Nah, itu kan istilahnya berkorelasi ya antara tujuan dari akhirat dan juga tujuan dunianya. Kayak gitu. Kalau ya ibarat inilah ya, ibarat surga itu kalau misalnya di sini kita analogikan kayak pengen inilah, kalau teman-teman pengen masuk sekolah favorit gitu ya, atau enggak pengen masuk kuliah aja, kuliah perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu kan teman-teman harus punya tujuan dulu ya nggak sih sebelum belajar. Aku pengen belajar nih. Nah, supaya tetap ada motivasinya, supaya jadi tangguh gitu ya belajarnya. Pertama yang dilakukan adalah apa ya? Punya tujuan dulu, pengen masuk jurusan mana gitu ya. Oh, jurusannya kedokteran misalnya. Kedokterannya apa? Kedokterannya kampus mana gitu ya. Nah, itu kan kampus kan biasanya punya banyak jalur ya, masuknya ada jalur SBMPTN, ada jalur SNMPTN, undangan, atau jalur ujian tulis. Itu kan masing-masing punya jalurnya sendiri, meskipun goals-nya sama, jalurnya ada sendiri, dan juga caranya beda sendiri. Cara belajarnya kan beda sendiri ya, belajarnya SBMPTN sama belajarnya ujian tulis beda. Gitu. Sama kayak surga gitu. Surga ada tujuan akhirnya surga, pintunya banyak. Nah, teman-teman pengen jalur mana, lewat pintu mana gitu ya. Terus juga diusahakan tujuannya teman-teman itu, pintunya teman-teman itu sejalan dengan tujuan dunianya teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman udah mencapai
nanti ya insya Allah mencapai tujuan akhirnya gitu ya, teman-teman bisa menggapai dua tersebut gitu. Achievement dunianya tercapai dan juga achievement akhiratnya juga tercapai. Gitu. Terakhir paling kalau di bab ini ya terkait dengan tujuan ini, teman-teman mungkin tahu nggak dulu banget sih, buku terkenal bestseller self improvement yang bestseller gitu ya, yang covernya warnanya biru, judulnya itu Seven Habits of Highly Effective People, karyanya Stephen Covey gitu. Seven Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan orang-orang yang super efektif gitu ya dalam hidupnya gitu. Karyanya Stephen Covey. Aku rekomendasi buat baca sih itu ya, salah satu buku self improvement gitu yang bisa nambah motivasi teman-teman. Itu poin pertamanya gitu ya. Habits pertama dalam Seven Habits itu, poin pertama dalam buku tersebut gitu ya. Itu dicantumkan adalah start with the end gitu. Mulai dari akhir. Ciri-ciri orang yang kayak hidupnya selalu efektif gitu ya, selalu tepat sasaran, itu adalah pertama start with the end, mulai dari akhir. Maksudnya apa mulai dari akhir? Mulai dari ya goals-nya kita apa, kita pengen di akhir pengen jadi apa, kita pengen kemana gitu di akhir gitu ya. Sama sebenarnya kayak gini gitu ya, di Islam tujuan akhirnya adalah kita disuruh untuk bertujuan akhir adalah ya ini gitu, mencapai tujuan goals kita adalah mencapai surga gitu ya, lewat fungsi-fungsi yang atau kerja-kerja yang sudah Allah perintahkan gitu ya. Fungsinya manusia itu kan ada 3 gitu. Pertama sebagai seorang hamba yang baik gitu ya, yang kedua sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, dan yang ketiga adalah amar ma'ruf nahi mungkar gitu, berdakwah gitu. Dari 3 kerja tadi gitu ya, visinya satu, goals-nya satu gitu, untuk mencapai ridho Allah. Nah gitu, itu juga ya itu gitu ya. Jadi memang pertama gitu kalau teman-teman baca literatur manapun gitu ya, biasanya self improvement pertama adalah punya goals dulu gitu, punya tujuan. Kalau seorang muslim tujuannya lebih jauh lagi, lebih utama lagi. Itu pertama dapat ridho Allah. Nah, itu adalah poin pertama untuk menjadi pribadi tangguh. Lalu poin kedua adalah F. Apa itu F? F itu adalah fokus. Gitu ya, memusatkan perhatian pada target. Udah punya tujuan terus dilupain. Nah, itu kan nggak fokus gitu ya. Udah dilupain gitu, jadi ya mimpi-mimpi doang gitu. Cuman ya udah mimpi terus tidak dilaksanakan gitu. Kalau di kita kan juga dibedain ya, ada yang namanya niat, ada yang namanya azam. Kalau misalnya azam itu gue pengen ini gitu. Udah gitu doang, itu kan azam. Ada goals-nya gitu, ada akhirnya, itu azam. Nah kalau niat itu adalah gue pengen ini. Nah tapi ada usaha yang dilakukan untuk mencapai ke sana, meskipun sedikit. Nah, itu namanya niat, gitu ya. Ada usahanya, ada perhatian, ada usahanya. Nah, itu niat namanya kan. Jadi beda antara azam dan juga niat. Nah, ini yang kedua yang setelah dilakukan gitu ya, setelah kita tadi punya goals adalah fokus, yaitu kita pusatkan perhatian kepada target. Gitu. Apa itu fokus gitu ya, turunannya apa sih? Fokus itu pertama adalah optimalisasi diri. Gitu, optimalisasi diri itu artinya apa? Kita belajar, kita meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan tujuan yang kita inginkan gitu ya. Tadi kalau misalnya tadi ya perandaiannya kalau kita pengen masuk perguruan tinggi, berarti kan kalau misalnya masuk kedokteran, ya teman-teman fokus di pelajaran biologi, gitu. Pelajaran biologi difokuskan, gitu. Jangan fokusnya malah ke sejarah, itu kan nggak nyambung, gitu ya. Dan juga itu sosial humaniora, jadi salah masuk SBMPTN-nya juga, gitu. Jadi
Makanya optimalisasi, gitu ya. Makanya salah satu tanda fokus itu adalah kita selalu mengoptimalisasi untuk mencapai tujuan tersebut, gitu ya. Misal ya tadi kalau seorang muslim berarti tujuan akhirnya akhirat, gitu ya. Terus juga pengen masuk surga, masuk surganya melewat jalur apa? Jalur sedekah. Sedekah kan juga punya ilmunya ya. Ada the art of sedekah itu kan ada gitu, ada ilmunya gitu. Terus juga mencapai untuk bisa untuk bisa berbagi itu kan juga ada ilmunya. Makanya harus ada optimalisasi diri. Itu salah satu bentuk dari fokus. Keduanya adalah manajemen waktu. Gitu. Jadi memanfaatkan waktunya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Ada waktunya gitu ya, spesifik gitu. Ada manajemen waktunya. Lalu yang ketiga, manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Gitu. Selalu optimalkan gitu. Kalau misalnya seorang muslim yang ingin mengoptimalkan majelis ilmu gitu ya, itu kan biasanya kelihatan ya, biasanya orang-orang yang wah saya pengen belajar nih, saya pengen hijrah gitu kan. Jadi banyak manfaatkan banyak kesempatan belajar gitu dari macam-macam event gitu ya. Tentunya eventnya baik gitu ya, event baik gitu. Manfaatkan belajar terus, kalau ada kesempatan hajar gitu ya, lanjut gaskeun untuk untuk terus gitu ya, optimalisasi diri, manfaatkan segala kesempatannya. Kalau ada kesempatan langsung manfaatkan. Nah tadi itu adalah fokus ya, fokus itu tadi ada 3 gitu ya turunannya. Pertama optimalisasi diri, 2 manajemen waktu, dan ketiga adalah memanfaatkan kesempatan. Tentunya kesempatan yang related dengan tujuan kita. Lalu yang ketiga adalah K. K itu adalah tentunya kerja keras. Bergerak untuk mencapai tujuan dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Itu ya, kesungguhan dan komitmen. Gitu. Kerja keras itu adalah kerja yang pantang menyerah, yang nggak mudah nyerah gitu. Nah ini sebenarnya related juga, berhubungan juga dengan poin sebelumnya. Kalau udah punya tujuan, kita biasanya rada-rada susah buat menyerah gitu, karena udah sudah ada punya tujuan gitu ya, jadi nggak pelin-pelan gitu, udah ada bayangan. Kalau di film 5 cm gitu ya, jadi saya pengen naik gunung gitu, gunungnya udah kelihatan gitu, jadi udah punya tujuan. Itu kalau misalnya pengen nyerah di tengah jalan tuh tanggung gitu, udah optimalisasi diri, masa nyerah sih gitu udah tengah jalan gitu. Jadi ini berhubungan juga gitu. Kedua, belajar dan berlatih tiada henti, yaitu termasuk kerja keras ya. Terus meninggalkan zona nyaman gitu. Tentunya kalau misalnya teman-teman, ini salah satu indikator yang ini kerasa gitu ya. Kalau teman-teman misalnya sudah merasa wah saya sudah kerja keras untuk menggapai ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman merasa kayak ya udah saya udah kerja keras tapi kok kayak nyaman aja gitu ya, slow aja. Nah itu berarti teman-teman masih ada di zona nyaman tuh. Kategorinya belum termasuk kerja keras gitu ya. Kerja keras itu meninggalkan zona nyaman gitu. Kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu gitu ya yang ya di luar kemampuan kita, yaitu tujuannya adalah meningkatkan kemampuan lagi gitu ya. Gitu. Kerja keras gitu. Ini salah satu ininya adalah salah satu contoh orang yang komitmen bekerja keras gitu ya. Ini adalah ini momot kita nih, Cibi ini. Kemarin meninggalkan zona nyamannya untuk akhirnya FM. Ini jadi materi Friday night gitu. Jadi teman-teman, Cibi ini orangnya katanya pemalu gitu, katanya pemalu. Shy cat gitu ya. Lalu jadi nggak terbiasa ngasih materi gitu ya. Tapi ya ini gitu, ini untuk meningkatkan kemampuan gitu, salah satu meningkatkan kemampuan juga di teman halal. Akhirnya beliau akhirnya kemarin memupuskan ketakutannya dan bisa ternyata responnya positif ya, dan banyak yang curhat, malah lebih banyak feedbacknya dibandingkan pematerian saya dan Kang Isal gitu. yang sudah panggung
manggung berapa kali gitu ya. Gitu ini Masya Allah. contohnya. Gitu ya. Nah itu terus gitu. Tentunya kalau di kerjaan kita atau di mana-mana kan kita suka kayak gitu ya. Waduh, saya dapat tugas ini gitu ya. Nah itu malah yang harus disyukuri gitu. Jadi meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman itu artinya ya kita dapat apa ya istilahnya ya bisalah merasa bahwa wah kita sudah kerja keras ternyata kayak gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi itu kerja keras. Poin ketiga. Oh ya, dan 4 adalah komitmen. Gitu ya. Mau gitu ya untuk menyelesaikan yang sudah menyelesaikan apa ya menyelesaikan tugas atau menyelesaikan jalan perjuangan yang sudah kita tetapkan di awal kayak gitu. Seperti itu adalah komitmen. Itu termasuk dalam poin kerja keras. Yang keempat adalah D. Ini udah ketahuan dari gambarnya ya. D itu adalah doa. Meyakini adanya kekuatan super dari Allah dan perlu upaya memintanya. Iya. Jadi tentunya ya kerja keras itu fokus gitu ya. Ilmu itu sebenarnya adalah pemberian dari Allah gitu ya. Dan karena itu pemberian, maka kita harus terus-menerus meminta gitu, meminta untuk diberi tadi gitu. Pertama untuk menggapai tujuannya, untuk punya energi biar bisa kerja keras, minta waktu gitu ya, minta waktu kepada Allah kayak gitu. Dulu ya waktu di santri di SSG, program SSG itu kan di Darut Tauhid itu kan semuanya related gitu ya, segala aktivitas pasti berhubungan dengan yang namanya ketauhidan gitu ya. Ketauhidan itu adalah mengesahkan Allah gitu. Kita tuh apa-apa tuh sebenarnya apa-apa dari kegiatan kita itu ya sebenarnya adalah berkorelasi kepada Allah gitu. Jadi pernah gitu ya dapat apa namanya dapat tugas apa atau enggak dapat hukuman lah, dapat hukuman push up gitu ya. Terus push up terus misalnya nggak kuat gitu ya. Biasanya kan kalau di diklat lain-lain kan kalau push up itu kalau nggak kuat ada yang kalau lembek kalau misalnya apa ya kalau komandannya baik mah ya udahlah biarin apa namanya istirahat gitu ya. Kalau kalau yang misalnya pelatihnya keras kan biasanya ayo paksa 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 kan biasanya gitu ya. Tapi kalau di Darut Tauhid beda gitu ya. Ketika misalnya lagi push up terus nggak kuat gitu ya. Apa yang dikatakan pelatihnya? Kalau kamu nggak kuat minta ke Allah gitu. Karena kekuatan itu datangnya dari Allah gitu. Bukan punya kamu sendiri, bukan punya kamu kekuatan itu. Kalau kamu nggak kuat mintanya ke Allah. Terus kalau misalnya lagi aus gitu ya, atau lagi kepanasan gitu ya, kalau kamu pengen nyaman gitu ya, mintanya ke Allah gitu. Minta ke Allah dulu. Gitu. Itu ya. Jadi segala achievement gitu ya. Kita kan kadang-kadang menyombongkan diri ya, wah kita menggapai ini karena kerja keras. Gitu. Saya bisa kuliah di sini karena kerja keras dan belajar saya. Gitu. Padahal mah kan bukan ya. Gitu. Banyak orang yang mungkin kerja kerasnya melebihi kita, banyak orang yang belajarnya melebihi kita, tapi ternyata tidak ditakdirkan untuk apa namanya bisa kuliah kayak kita gitu. Itu kan ada berarti apa kerja kerasnya kita kalah, belajarnya kita kalah, berarti apa dong yang bisa kenapa kita bisa masuk kuliah di tempat yang kita pengenkan? Itu karena Allah menakdirkannya, karena Allah yang ngasih gitu. Jadi apa-apa itu sebenarnya karena Allah gitu ya. Jadi makanya tidak ada hal dari manusia yang bisa disombongkan karena semuanya adalah milik Allah gitu. Makanya doa gitu ya. Doa minta gitu, minta kekuatan dari Allah. Kalau Fitri gitu ya, CEO-nya teman halal kan selalu bilang segala pencapaian dari teman halal adalah pertolongan Allah, bukan teman halalnya yang hebat, itu bentuk pertolongan dari Allah semuanya gitu. Allahnya yang luar biasa, kitanya mah biasa-biasa aja. Bahkan kita jadi kalau misalnya kita jadi orang soleh pun itu karena Allah bukan karena kita. Gitu. Makanya minta terus. Nah, ini adalah poin terakhir dari tangguh, jadi pribadi tangguh ya. Tadi kan pribadi tangguh itu kalau diturunin pertama ada punya tujuan, terus juga yang kedua fokus, ketiga kerja keras, keempat apa tadi doa, gitu bisa ya. Dan yang kelima adalah B, 5 poin B yang terakhir. B itu apa? B itu adalah berbagi.
gitu, menebarkan manfaat untuk tetap menjadi pribadi tangguh yang terbaik dalam penciptaannya. Itu ya. Jadi terakhir, jangan sendiri gitu ya. Kalau teman-teman baiknya jangan sendiri, berbagi gitu ya. Coba menjadi insan yang apa ya, istilahnya berguna meskipun sedikit gitu ya, kita berbagi. Dan berbagi itu nggak harus punya banyak ya teman-teman ya. Berbagi itu nggak harus punya banyak. Ini ya, tapi berbagi itu salah satu ciri dari pribadi tangguh ya. Ini aku ada tadi sempat sebelum mulai FN ini ngelihat buku di meja gitu kan, terus kayak aku baru ingat punya buku ini ternyata. Ini kelihatan ya. Ini judulnya Bahagia. Ini keluaran dari timnya Kick Andy ya, Kick Andy-nya Metro TV itu. Gitu. Ini adalah Bahagia ini adalah kumpulan cerita dari orang-orang yang senang berbagi dan orang-orang yang menebarkan manfaat gitu. Di sini ada namanya Kick Andy Heroes ya, ini pahlawan-pahlawannya gitu. Pahlawan-pahlawan berbagi gitu menurut timnya Kick Andy gitu. Yang menarik di sini yang di tengah ini ya. Yang di tengah ini itu ya. Yang di tengah ini itu teman-teman tahu siapa? Ini. Apakah dia seorang presiden? Apakah dia seorang apakah dia seorang aktivis gitu ya? Apakah dia seorang gubernur? Ini superhero yang satu ini ternyata bukan gitu. Yang ada di tengah ini ternyata adalah tukang parkir di Unpad. Jadi di Vkom Unpad. Vkom itu Fakultas Ilmu Komunikasi di Unpad. Jadi di Unpad. Saya kan ini ya mahasiswa Unpad dulu, alumni Unpad gitu. Kaget juga nih dapat cerita ini. Gitu. Jadi ini ada seorang tukang parkir di Vkom Unpad gitu ya, yang meskipun dia menjadi tukang parkir gitu ya, ternyata dia berhasil mendirikan TK gitu. Dia berhasil mendirikan TK, dia berhasil mendirikan TPA gitu di wilayah Ranca Ekek. Jadi teman-teman Ranca Ekek mungkin tahu. Gitu. Ini sering banget kelihatan kalau teman-teman ke Vkom gitu ya, ada orang ini namanya Pak Undang Suryaman. Dan teman-teman tahu TK-nya itu meskipun buat TK, TK-nya harganya berapa? TK-nya harganya gratis. Gitu. Jadi di beliau yang memang bikin TK dan TPA itu untuk anak-anak gitu ya yang kurang mampu di sana. Jadi teman-teman bayangin gitu ya, seorang tukang parkir ya, meskipun tukang parkir di Unpad, saya yang tahu Unpad aja perasaan tukang parkir tuh ya maksudnya penghasilannya nggak banyak gitu ya, tapi ya itu dia mau untuk berbagi gitu, dia peka terhadap lingkungannya, dia mau peduli dan dia pengen berbagi gitu kan. Gitu. Di sini ada quotes-nya gitu ya yang menarik, yaitu adalah dia mengatakan tidak perlu menunggu kaya dan memiliki banyak ilmu untuk berbagi. Gitu. Tidak perlu menunggu kaya dan memiliki banyak ilmu untuk berbagi. Jadi berbagi itu nggak harus jadi kaya dulu teman-teman ya. Tukang parkir pun penghasilannya kalau ditabung, dikasih ke orang gitu. Itu juga udah berbagi gitu. Meskipun nggak banyak gitu, tapi ternyata beliau ya ditakdirkannya dengan sedikit-sedikit berbagi tersebut ternyata bisa dapat itu gitu. Dan sekarang itu TPA-nya punya 2 kelas dan kurang lebih anak didiknya itu 180 teman-teman. Jadi TK dan TP-nya punya 180 dan itu gratis. Beliau dan lucunya gini, kalau beliau ya ditanyain ya, kan tadi kan tidak perlu kaya, tidak perlu ilmu. Oke lah, kalau kaya nggak punya. Kalau ilmu gimana gitu ya. Ditanyain gitu ya. Bapak pendidikan terakhirnya apa? Beliau selalu jawabnya, saya pendidikan akhirnya adalah D1 S1. Apa tuh D1 S1? D-nya 1, S-nya 1. SD maksudnya gitu. Jadi ya saya cuma lulusan SD gitu kan. Dan juga nggak punya uang banyak gitu. Tapi ya seenggaknya itu tidak menjadi alasan untuk tidak berbagi. Gitu ya. Itu bukan jadi alasan untuk berbagi. Jadi itu bisa jadi bahan bahan renungan juga ya ke teman-teman ya. Ya mungkin
kerjaannya gitu kan, kerjaannya sekarang baik atau kegiatannya sekarang lagi baik gitu kan, terus juga lagi tercukupi gitu ya. Terus kalau kalau ada orang-orang ngajak, ayo sedekah atau enggak, ayo berbagi, ayo kita coba ikutin kegiatan sosial. Ah, saya lagi sibuk gitu ya. Saya lagi sibuk, belum bisa mikirin orang lain gitu. Atau enggak, oh saya masih belum cukup, masih makan aja susah gitu ya. Nah, ini makannya emang susah gitu. Gitu. Beliau ini makannya susah. Gitu. Nah, ini quote terakhirnya kalau beliau ini mana ya? Oh ya ini. Mungkin dari materi saya miskin, tapi di hati saya merasa kaya. Gitu ya. Beliau ya itu ya, meskipun orang juru parkir tapi bijak gitu. Mungkin dari materi saya miskin, tapi di hati saya merasa kaya. Kalau dulu diajarin di Darut Tauhid, satu-satunya bersedekah, gitu ya. Bersedekah itu adalah satu-satunya cara siapapun bisa merasa kaya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau merasa pengen merasa kaya, teman-teman ngasih sedekah. Gitu. Karena orang miskin kalau udah miskin pun kalau ngasih sedekah gitu ya, berbagi, dia ngerasa wah saya udah ngebantu orang lain gitu. Itu rasa orang kaya gitu. Jadi bersedekah itu bukan hanya untuk orang kaya ya. Berbagi itu bukan hanya untuk orang yang punya ilmu yang S1, S2, S3 gitu. Ilmunya segimanapun kalau bisa dibagi. Itu poin terakhir dari pribadi tangguh gitu ya. Nah, ketika kita sudah melewati semuanya 5 hal tersebut, punya tujuan, fokus, terus kerja keras, lalu juga apalagi tadi berdoa dan juga berbagi gitu ya. Maka berlarilah gitu ya, maju tak terbatas untuk sampai kepada tujuan akhir kita. Tujuan awal yang kita inginkan gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah itu bisa jadi cara gitu ya untuk menjadi pribadi tangguh untuk menggapai tujuan kita. Gitu. Itu cara-cara menjadi pribadi tangguh. Gitu. Pribadi tangguh itu gitu ya, pribadi tangguh itu punya, kalau tadi kan kita bahas ininya ya, bagaimana cara menjadi tangguh atau enggak turunan dari tangguh. Nah, kalau pribadi yang tidak tangguh itu indikatornya apa? Gitu. Ciri-ciri yang tidak tangguh itu apa? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melakukan hal tersebut tapi ternyata masih melakukan ini gitu ya, berarti teman-teman belum tangguh. Gitu ya. Apa ciri-ciri perkataan pribadi non tangguh ya, tidak tangguh? Itu adalah blaming and excuse. Blaming itu adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, gitu ya. Itu adalah blaming. Dan yang kedua adalah excuse. Excuse adalah beralasan gitu ya. Kalau misalnya kalau apa-apa tuh alasan. Gitu. Jadi ini ya, ciri pribadi yang tidak tangguh gitu. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan poin-poin tadi, tapi ternyata melakukan ini, berarti teman-teman masih harus ini lagi gitu ya, evaluasi lagi gitu. Tadi prosesnya udah benar, tapi hasilnya masih belum. Ternyata. Jadi ini ya, ciri-cirinya adalah blaming, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan kedua adalah excuse. Excuse itu adalah nyari alasan gitu. Kalau ada apa-apa tuh nyari alasan, kalau ada apa-apa tuh nyalahin keadaan. Kok kamu nggak sukses? Karena COVID. Gitu. Ya yang disalahin COVID ya. Karena kamu nggak sukses karena COVID gitu. Kenapa kamu nggak sukses? Karena saya S1-nya nggak searah ke sana gitu. Kenapa kamu nggak sukses gitu? Ah, karena saya mah dari desa bukan dari kota. Nah itu kan blaming ya. Tapi sebenarnya banyak kok yang sukses tanpa dengan latar belakang apapun gitu ya. Itu kan ciri pribadi yang tidak tangguh gitu, selalu nyalahin keadaan gitu. Salah satu buku juga aku mau salah satu rekomendasi, enggak rekomendasi sih maksudnya, ya teman-teman kalau mau baca mangga gitu ya, itu adalah salah satu literatur dari Pak Renat Kasali ya, salah satu mantan menteri kita, mantan menteri Republik Indonesia, Pak Renat Kasali itu pernah
tulis buku yang judulnya adalah Strawberry Generation. Strawberry Generation itu apa namanya? Warnanya biru, terus depannya tuh ada kayak gambar apa ya? Kayak font tulisan Strawberry Generation tapi bentuknya kayak strawberry. Gitu. Nah, itu bukunya apa sih, tentang apa sih? Jadi beliau menjelaskan gitu ya bahwa generasi sekarang itu kayak strawberry. Strawberry itu apa? Lembek gitu. Lembek, pink gitu. Ya bukannya mendiskriminasi pink ya, cuman apa ya, ya gitu ya. Yang kayak maksudnya apa ya, kayak lemah gitu. Ya lembek gitu ya. Jadi generasi strawberry. Kenapa generasi strawberry? Karena apa-apa tuh serba ngeluh gitu ya. Gak bisa gitu. Gak mungkin gitu, gak bisa, ini mah itu mah gak mungkin lah, itu bukan jurusan saya gitu, saya mah gak bisa sukses itu, wah saya mah bukan S1 gitu kan, saya mah pengen yang santai-santai aja gitu. Beliau mengatakan itu gitu ya, karena beliau melihat bahwa generasi muda sekarang itu kebanyakan tidak tangguh gitu ya. Beliau melihat bahwa generasi sekarang itu ternyata lembek-lembek, pengen serba apa-apa tuh serba pengen instan gitu. Mereka tidak mau berproses terlebih dahulu, nggak pengen belajar dulu, nggak pengen berproses, nggak pengen apa kalau dapat ujian tuh ya udah berhenti gitu, nggak pengen menikmati ujiannya. Gitu. Akhirnya apa? Karena pengen yang instan-instan, ya jadinya lembek, gitu. Jadinya tidak tangguh. Makanya itu ya, jadi salah satu dari beliau juga menjelaskan bahwa generasi muda kita tuh kebanyakan tuh lembek dan tidak tangguh, makanya harus bisa tangguh. Kalau di beliau tuh ada 3 poin ya untuk bisa menjadi pribadi tangguh gitu. Ya mungkin jadi pelengkap dari tadi gitu, dari materi sebelumnya. Itu pertama adalah mengajak dan berani menghadapi tantangan hidup yang besar. Gitu ya. Tadi ya, karena ujian datang berarti kita harus ya udah mau gitu, kalau ada ujian, ada tantangan, mau gitu, pengen ikut, pengen hadapin itu. Jadi menerima gitu, pertama menerima challenge gitu, menghadapi tantangan. Terus yang kedua adalah mendorong untuk selalu bukan menjadi generasi wacana. Maksudnya generasi wacana itu adalah ya udahlah, saya tuh sebenarnya wacana tuh omdo lah, bukan omdo ya, banyak omong, jangan jadi orang yang banyak omong gitu. Poin keduanya tuh, jadi ya udah, saya kan mampu, saya kan punya sarjana ini gitu kan, jadi begini gitu, atau enggak atribusi lain gitu ya, gelar-gelar lain, wah saya punya gelar ini berarti saya bisa gitu. Nah itu tuh banyak orang yang ya ini banyak orangnya terlalu banyak alasan gitu. Jadi hindari terlalu banyak alasan gitu ya, terlalu banyak omongan gitu. Generasi muda yang banyak omongan. Itu yang kedua gitu. Terus yang ketiga adalah, yang terakhir adalah dari beliau selalu untuk menjadi pribadi yang selalu belajar gitu. Makanya belajar gitu. Lulus dari S1 atau lulus dari SMA bukan berarti ya udah belajar kita mentok, udah selesai gitu, kita free, tinggal work gitu ya, tinggal kerja, menikmati hasil, punya istri cantik, kayak meninggal gitu, nggak kayak gitu ya, tetap belajar gitu, tetap belajar tuh sampai akhir hayat gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi ya 3 poin tadi, sebenarnya related tuh ya. Jadi pertama, jangan banyak ngomong, jangan banyak alasan. Tadi yang kedua ya, banyak alasan, terus juga selalu harus nikmatin tantangan, terus juga tadi terakhir belajar gitu. Dari tadi poin yang tadi ya 5 tadi ya, punya tujuan, fokus, kerja keras, terus doa dan berbagi. Gitu. Nah teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman nih punya di organisasi gitu ya, atau punya adik-adik junior di kuliahan atau di organisasi lain, mungkin teman-teman kalau misalnya merasa, wah mereka kok lembek ya, kok mereka kok begini ya, nggak tangguh ya, itu mungkin bisa di teman-teman bisa tadi ya, bisa ngebedahnya dari tadi tuh, dia punya tujuan nggak gitu.
lah kok nih adik kita nih di rumah nih, kok dia tuh kayak hidupnya ya udah slow-slow aja gitu hidupnya, nah kok jadi lembek gitu. Nah mungkin kita bisa nih gitu kan, wah, apakah dia udah punya tujuan, dia udah punya tujuan hidup belum, udah punya tujuan belum, gitu. Dia fokus enggak, kerja keras enggak, udah doa enggak, gitu. Udah mau berbagi enggak. Jadi itu bisa jadi alat analisis teman-teman ya untuk tadi tuh untuk ngincar menjadi pribadi yang tangguh gitu ya. Nah ini tadi ya, tadi udah dapat cara dan ini adalah indikatornya gitu ya, blaming dan excuse. Kalau udah tidak blaming, tidak excuse, maka luluslah jadi pribadi tangguh insya Allah. Salah satu nih yang sering terakhir nih, ini salah satu yang sering menyalahkan gitu ya, blaming adalah kok telat gitu, karena macet gitu, kok telat karena banjir gitu. Ya kan kalau macet kan bisa ada ya langkah preventifnya ada gitu, bisa. Orang-orang lain juga ada yang nggak macet gitu. Jadi makanya kurang-kurangnya lah blaming gitu. Nyalahin COVID, nggak sukses nyalahin COVID, nyalahin orang tua apalagi itu ya. Nyalahin jalan gitu kan. Nyalahin apa lagi ya. Kucing sakit gitu ya. Saya nggak bisa sekolah karena kucing sakit. Nah itu juga nyalahin kucing. Jadi kurang-kurangnya lah. Nyalahin diri sendiri aja gitu ya. Kalau ada apa-apa nyalahin sendiri. Iya saya salah, saya minta maaf, saya akan perbaiki. Nah, itu kan lebih tangguh tuh, lebih maco kalau kata Cibi di awal tadi ya. Jadi lebih laki gitu, lebih tangguh. Gak harus laki sih, perempuan juga bisa tangguh. Nah, ini terakhir gitu ya. Salah satu yang sering digaung-gaungkan pas aku di program SSG gitu ya, pribadi tangguh pantang mengeluh. Tadi gitu ya. Untuk menjadi pribadi tangguh pantang mengeluh gitu. Pribadi tangguh itu nggak mengeluh, nggak nyalahin keadaan gitu, nggak beralasanan. Oh ya, sedikit mengeluh di sini kan kita udah bahas sambat ya sebelumnya di materinya Miru di episode 3 gitu ya. Maksud mengeluh di sini ada, kalau di Miru kan maksudnya mengeluh itu boleh cuman ke Allah dan juga tempat dan kondisinya harus baik gitu ya. Gitu. Jadi mengeluh di sini adalah mengeluh yang buruk-buruk gitu ya. Jadi ini sedikit disclaimer, loh kok FN yang ini berkontradiktif dengan FN yang sebelumnya? Itu enggak ya. Jadi teman-teman bisa cek di FN sebelumnya gitu. Miro bagus loh bahas soal ada bedanya antara sambat, julid, mengeluh gitu. Terus juga mengeluh yang baik kayak gimana. Jadi nanti dikepoin aja di episode yang ke-3 gitu. Oke, gitu aja mungkin apa lagi ya? Oh ya ini nanti ini sekarang apa nanti nih, Cip? Nanti aja. Oh, nanti aja. Oke. Oke, saya kembalikan ke Cibi ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Rizal. Cek-cek Teh Miru. Miru boleh diaktifkan lagi soundnya. Yo, aduh, maafkan nih, ini langsung ada dengan suara mesin cuci. Oke. Saya udah dari zaman purba. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Riza buat materinya. Aku udah 2 kali dengerinnya dan masih tertampar gitu ya, apalagi yang bagian excuse and blaming. Sama Mbak, aku juga kecil. Kira-kira nih, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Silakan bisa via chat atau bisa open mic. Kalau open mic berarti raise hand dulu ya berarti ya gitu. Nanti Raise hand. Raise hand dulu nanti ditunjuk sama Momot. Ini buku bagus ya. Aku baru nemu lagi loh, baca lagi. Aku baru tahu ya. Ternyata aku selama kuliah di Unpad kalah sama tukang parkir gitu dalam hal berbagi. Masya Allah. Luar biasa ya. Dia nggak nunggu kaya. Nggak harus nunggu kaya buat berbagi. Sangat tertampar sekali. Itu salah satu blaming ya kadang-kadang. Wah nggak mau sedekah dulu deh atau nggak mau berbagi dulu. Saya soalnya orangnya masih makan aja susah gitu. Tapi ya mungkin ya bisa aja gitu berbagi itu nggak harus banyak. Gitu.
Insya Allah. Ingin sharing mungkin, kalau nggak sharing mungkin feedback atau tanya gitu ya. Iya nih, gimana teman-teman? Ada yang mau ngasih feedback? Ada yang mau bermuhasabah? Ya silahkan, Kang Muham Anis. Oh ya, mau open mic atau gimana? Atau mau di chat? Oh ya udah, tuh di mangga open mic Kang. Ini aku stop sharing dulu ya. Ya, Nanti di akhir. ya. Mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ya apa? Tadi habis mendengar, sebenarnya tuh saya datang pas tengah-tengahnya sih, tapi pas tengah-tengahnya itu sudah apa ya? Itu menampar saya kembali ke realitas gitu sih. Nah, jadi kayak sekarang sebenarnya itu saya juga mengalami kayak gimana sih kita bisa menjaga komitmen dan juga menjaga bagaimana kita bisa menjaga, kan kita ada tanggung jawab, Ya. tapi kayak bukan selama ini sih, kayak waktu demi waktu itu kayak kita merasa wah kok berat banget gitu, terus habis itu banyak sih banyak merasa masalah, tugas menumpuk, habis itu menjadi lebih kayak kayak kadang yang habis itu sunnah mulai ditinggalkan, habis itu yang wajib juga molor-molor gitu. Itu sih Kak, terus habis itu dengar itu sih Kak, terus habis itu apa sih tadi, ya gimana kita bisa buat kita kuat itu kan dengan doa. Habis itu saya merefleksikan diri, astagfirullah, berarti sebelum aku melakukan pekerjaan itu belum saya berdoa dulu, misalnya bismillah dulu, em, atau mungkin pas lagi gak kuat itu kamu nggak berserah diri kepada Allah gitu, nggak meminta atau mohon kepada Allah untuk diberikan kita kekuatan kayak gitu. Jadi itu sih Kak yang saya merasakan selama ini. Sekarang ini juga tadi aslinya ada kuliah, habis itu makanya saya nggak ikut toh Kak. Tadi kan aslinya mau nunggu kuliah, habis itu sudah diposting sama dosen, tapi belum ada yang masuk gitu, belum ada yang masuk. Saya baru pegang HP mau masuk, terus dibatalin sama dosennya kayak kesal juga sih gitu. Habis itu saya merasa kayak waduh, kok aku bikin kecewa dosen gitu. Terus habis itu dan sebelum itu saya juga punya tanggung jawab. Sore ini itu ada, saya harus ngajar gitu toh. Tapi kok ketiduran itu, wah astagfirullahaladzim, ketiduran. Terus habis itu saya minta maaf ke murid-muridku. Terus habis itu tak postpone ke minggu depan kayak gitu sih Kak. Itu sih Kak, gimana kita bisa menjaga komitmen, tetap strong dalam melakukan tanggung jawab, dan gimana kita bisa ya kita punya tujuan, tapi kadang merasa bahwa tujuan kita itu kayak terlalu jauh, terus itu semakin melemah gitu Kak. Itu gimana sih menjaga kekuatan supaya tetap tangguh gitu Kak? Oke. Oke. Makasih Mas Muham. Ya, Wah, luar biasa. Kita bukan doakan Mas Muham biar kuat. saya lagi galau Kak. Lagi galau, banyak galau ini, aduh. Ya, silakan Arizal. Ya, makasih ya Kang Muhammad ya. Saya Kang Muhammad Anis ya, udah sharing-sharing gitu, dan juga pertanyaannya tadi ya, gimana sih ya bisa enjoy kan. Tadi kan tangguh itu kalau di awal ya, tangguh itu didefinisikan sebagai
kita menikmati ujian dan juga menikmati perubahan yang terjadi. Gitu. Gimana cara menjadi enjoy? Cara kita untuk enjoy adalah apa namanya tadi gitu ya. Untuk pertama, sebentar, Miro mungkin bisa di ini dulu Mir. Ternyata suara jetnya kencang sekali. Bentar, ini ada suara. Nah, jadi ini ya, nanti kalau pas sesi ini lagi Miro nanti ya open lagi. Ya, jadi apa namanya? Nggak apa-apa Kang kalau misalnya Kang merasa lemah gitu ya, lagi lemah banget, lagi nggak kuat banget gitu. Karena memang kita kodratnya adalah makhluk yang lemah Kang, gitu ya. Kita tuh sebenarnya makhluk yang lemah gitu. Jadi tadi kan sedikit dibahas gitu ya, segala energi kita, waktu kita itu sebenarnya adalah pemberian, itu gift gitu. Allah selalu transfer ke kita gitu setiap detiknya gitu. Jadi bukan tenaga yang akan miliki, terus fokus yang akan miliki, terus juga ilmu yang akan miliki itu nggak sebenarnya dari usaha akan sendiri, itu dari Allah. Gitu. Jadi satu cara yang paling ininya gitu ya, yang paling fundamental dari bagaimana cara untuk menjadi kuat itu adalah minta Bang, gitu. Minta kekuatan dari yang punya kekuatan gitu. Minta waktu dari yang punya waktu gitu, minta kesempatan dari zat yang mempunyai kesempatan gitu ya. Jadi minta dulu Kang gitu. Itulah apa namanya? Kenapa ya kita disuruh terus zikir gitu ya, terus ingat Allah gitu ya. Sebenarnya ingat Allah itu bukan hanya zikir dalam perkataan gitu ya, misalnya perkataan ya subhanallah gitu, alhamdulillah dan lain-lain. Sebenarnya zikir itu juga bentuk dari zikir itu adalah apapun itu ternyata related ke Allah gitu. Kita selalu ingat apapun itu related ke Allah. Allah, saya lagi lemah nih, gitu kan. Saya memang orangnya lemah gitu ya, orangnya ya saya adalah makhluk lemah gitu. Saya menyadari saya lemah gitu. Maksudnya, saya meminta kekuatan kepadamu gitu. Jadi ya tadi ya, Akang tadi dapat ujian-ujian gitu ya di kampusnya gitu ya. Ya terima itu aja, Kang. Yang pertama terima. Itu kan salah satu dari pribadi tangguh gitu ya. Pribadi tangguh itu tadi adalah ya dia komitmen kalau misalnya dia ada salah dia tidak menyalahkan keadaan gitu ya, tidak menyalahkan orang lain, tidak beralasan gitu, kita terima gitu, kita tanggung jawab, kita terima gitu. Itu sebagai salah satu ujian dan juga selalu terus minta kekuatan gitu. Nah, ini salah satu ini mungkin yang bisa di-sharing dari satu budaya yang aku petik di teman halal gitu ya, di anak-anak teman halal yang inti. Itu kalau mau ada apa-apa gitu ya, sesuatu hal yang ditakuti gitu ya. Challenge-challenge yang ditakuti itu selalu share di grup gitu, minta doa gitu. Terus selalu diingetin istighfar gitu ya, selalu minta ditolong Allah gitu. Karena bukan kalau misalnya prestasi pun bukan karena dari dianya, dari pribadi orangnya gitu. Kekuatan itu bukan dari orang gitu, dari Allah gitu. Jadi selalu minta gitu ya, selalu ingat terus selalu minta ke Allah. Dari aku sih mungkin gitu aja ya Kang ya. Seperti itu. Untuk gimana cara untuk jadi kuat? Ya caranya adalah ya minta kekuatan gitu, yang punya kekuatan. Seperti itu. Itu paling kembalikan ke Cibi. Ya, siap. Masya Allah ya, Kang. Begitu ya, jadi pasrahkan, terima gitu keadaannya, lalu minta ke Allah gitu, minta doa juga ke teman-teman, karena sebagai jalan buat penguatan kitanya juga gitu. Gitu ya, Kang Muham. Ya, Masya Allah. Ini Kang, ada sih perbedaan cara penyampaian Kang Rizal sama ini. Saya ikut banyak sih ini kayak self development di YouTube gitu toh, kayak 1% dan lain-lain kayak itu toh. Itu perbedaannya itu mereka nggak menyandarkan permasalahan diri itu kepada Allah gitu. Mereka langsung kayak tekniknya kayak gini. Saya mencoba teknik-teknik seperti itu, tapi kok nggak berhasil gitu sih Kak. Itu Masya Allah. Beda banget ya. Ini berarti ya kunci pertama gitu sebelum langkah selanjutnya itu ya ke Allah dulu gitu. Karena
hasil itu ya Allah yang menentukan gitu ya, Arizal? Iya. Kalau ikut seminar jadi kaya gitu. Seminar pengusaha jadi kaya. Aku udah sering juga ikutan. Gitu. Cuman kan itu ya harus dibedain dulu gitu ya di awal gitu. Kaya miskin, pangkat tinggi rendah itu kan sebenarnya adalah hasil dan itu takdir dari Allah. Jadi memang ya usaha atau belajar trik tips itu kita wajib gitu ya, tadi optimalisasi diri gitu. Cuman yang paling penting juga, yang paling fundamental adalah kita harus tahu juga bahwa apapun hasilnya gitu ya itu takdir Allah gitu. Jadi harus nerima lapang dada kayak gitu. Halo, Cibi? Ya, Cibi siap. terdengar? Oh ya. Terdengar. Siap. Makasih ya Rizal. Makasih juga Kang Muham. Terima kasih Kang Rizal. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ini ada dari Teh Linda. Ya. Aku bacain apa mau Akang baca? Bacain lah. Minum dulu. Manja Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Linda Sapitri, domisili Lampung. Izin bertanya, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa semangat untuk terus menuntut ilmu, walaupun kita nggak suka sama bidang itu? Karena saya pribadi jujur kurang interest sama ilmu sains dan perhitungan. Tapi karena saya kuliah di jurusan yang diharuskan untuk menghitung, jadi ya mau nggak mau harus begitu. Mohon jawabannya, Kang. Sekian, terima kasih banyak. Terima kasih, Teh Linda. Terima kasih, Teh Linda. Silakan, A. Gimana katanya? Menumbuhkan rasa semangat untuk terus menuntut ilmu gitu. Walaupun nggak suka sama bidang ilmu tersebut. Oke. Ini apa ya? Kalau aku jawab ini sedikit di luar dari pembahasan hari ini gitu ya. Sedikit, tapi insya Allah ada relatednya, ada korelasinya. Nah, untuk menuntut ilmu, walaupun nggak suka sama bidang ilmu itu, gitu, karena kurang interest gitu ya. Pastinya di kita banyak ya, apalagi anak yang kuliah pasti sering lah, pasti sering melaksanakan rasa salah jurusan ya. Ya, kadang-kadang bukan merasa salah jurusan gitu. Ini mata kuliah yang sangat tidak disenangi sekali. Sangat tidak disenangi sekali. Iya nggak sih? Gitu. Kalau dulu aku ini kan hubungan internasional gitu, hubungan internasional. Jadi belajarnya soal budaya-budaya, terus juga kondisi negara lain, politik, ekonomi, sejarah, gitu ya, lingkungan dan lain-lain gitu. Kadang-kadang ada juga mata kuliah yang kayak ini nggak sesuai banget gitu ya, tapi harus dipelajari gitu. Terus kayak gimana gitu ya? Karena Telinda tadi udah ini gitu ya, udah masuk, maksudnya udah di jurusan tersebut yang mau nggak mau harus diinikan ya, mau nggak mau kan harus dihadapi ya. Ya pertama ya tadi gitu ya, hadapi dulu gitu. Itu pertama hadapi. Mau suka nggak suka pertama adalah dihadapi gitu. Itu salah satu bentuk dari komitmen gitu. Jadi kan Telinda ini udah masuk ke satu jurusan, ya komitmennya kalau pengen nerusin ya harus ini gitu ya, harus mau menerima apapun gitu ya, baik yang baiknya maupun yang buruknya gitu. Asal ini ya sesuai jalur yang baik, sesuai apa istilahnya, masih dalam kadar baik gitu ya, kadar bagus gitu. Kalau cuma nggak suka kan itu kan cuma preferensi doang gitu. Kalau misalnya nggak suka gimana? Tetap hadirin kuliahnya, tetap belajar gitu kan. Kalau misalnya ke gurunya tetap jaga adabnya. Gitu. Barangkali ya kita tuh nggak dapat ilmu ataupun kita belum dapat giroh buat belajar suatu bidang ilmu itu karena adab kita yang kurang baik gitu di awal. Itu yang mungkin bisa dimuhasabahkan. Gitu. Adab yang kurang baik tuh gimana gitu ya, datang telat, kuliah pakai bajunya terlalu santai gitu ya. Kalau laki-laki bajunya bola gitu, baju bola masuk kuliah gitu. Di kalian ada nggak sih orang kayak baju bola masuk kuliah?
Mohon maaf Oh, itu ada. udah pasti nggak mungkin lah, itu udah pasti dikeluarkan gitu. Terus kalau di universitas lain di aku ada tuh. Di aku ada kayak gitu. Ya maksudnya ya itu ya, pentingnya jaga adab. Kalau misalnya tidak apa namanya selalu bantu guru gitu ya dengan pertanyaan. Kadang kan kalau guru tuh ya, aku pernah jadi guru, kalau aku pengen mastiin orang murid itu tahu atau enggak gitu, mahasiswa tahu atau enggak, itu kan bingung ya, udah ngerti belum gitu, terus gak ada jawaban, ada pertanyaan nggak ada pertanyaan. Ini udah ngerti atau nggak mengerti sama sekali gitu ya. Nah itu jadi bantu dosennya atau bantu gurunya kayak gitu. Jadi mungkin ya nggak ada semangat itu karena adabnya. Itu kita coba refleksi lagi adabnya kayak gimana. Adab itu juga berlaku bagaimana kita menghadapi atau kita menyikapi tugas gitu ya. Kita menyikapi tugas tuh kayak gimana gitu kan. Apakah mengeluh gitu kan? Apakah blaming, nggak suka. Wah, saya nggak suka. Wah, saya nggak bisa ngitung. Wah, saya salah jurusan. Wah, saya pengen nikah aja udah. Pokoknya pengen lulus, pengen nikah udah membuang segala jenis keributan ini gitu. Ya itu kan salah satu pribadi yang tidak tangguh ya, salah satu pribadi yang tidak tangguh itu tadi ya. Jadi tadi ya mungkin pertama hadapi gitu ya, hadapi gitu ya, komitmen. Terus yang kedua coba kita refleksi dulu adabnya gitu. Karena ilmu itu sebelum melaksanakan ilmu ada adab gitu. Kalau adabnya kurang baik, ilmunya nggak bisa masuk. Itu salah satu trik ya para ulama dalam belajar gitu. Kenapa ulama pada pinter-pinter? Karena adabnya selalu dipelajari, selalu diutamakan dulu. Gitu. Bahkan belajar adabnya lebih lama daripada belajar ilmunya. Yang terakhir mungkin ya, tadi udah ada 2. Yang terakhir, bagaimana caranya menumbuhkan rasa semangat? Minta, gitu ya, doa. Gitu. Balik lagi ke tadi jawabannya Kang Muham gitu ya, doa. Gitu. Jadi giroh semangat itu juga pemberian rahmat Allah gitu ya. Teman-teman diarahkan untuk, wah kenapa hati saya terbuka untuk hijrah, kenapa hati saya terbuka untuk ilmu ini, itu kan karena Allah. Karena Allah yang pengen bantu teman-teman jadi orang baik gitu. Makanya ini juga salah satunya gitu ya. Ya Allah, saya sulit banget tuh belajar ini. Berarti minta aja dulu ke Allah. Minta ke Allah diberikan giroh buat belajar. Itu mungkin dari saya. Balikan lagi ke Cibi. Insya Allah. Semangat ya Teh. Tadi tuh siapa Teh? Lupa aku. Linda. Ya. Teh Linda, semangat Teh Linda. Semoga diberikan semangat sama Allah juga, diberikan kekuatan gitu ya. Terus hadapi, karena kita nggak tahu nanti di depannya pun pasti ada episode yang Allah kasih, sampai kita tuh merasa terharu gitu sama romantisan Allah. Oh, kenapa Allah ngasih dulu ke sini gitu. Gitu ya Teh Linda. Makasih Teh Linda. Ada, boleh silakan Kang Muham Solihul. Silakan Kang, mau open mic apa mau chat? Baik, langsung mic aja ya Kak. Iya, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodiqul Ikhwan, domisili di Kota Semarang. Saya ingin bertanya mengenai adab seorang murid kepada gurunya. Ini kan masa-masa ini kan masa pandemi ya, tentunya pembelajaran dilaksanakan melalui daring atau online ya Kak. Nah, ya. Sedangkan jam ketiga itu dimulai sekitar pukul 10:21. Itu hingga jam intinya sudah menabrak waktu azan duhur lah itu. Nah, sedangkan waktu tersebut itu masih dilaksanakan pembelajaran seperti itu. Sedangkan
suara azan itu sudah terdengar. Nah, itu kan ada dua ya, antara memenuhi panggilan Allah, ya kan, atau melanjutkan ini pembelajaran seperti itu. Nah, itu kan kalau misalnya kita mendadak juga sih, kita misalnya di jadwal sebagai imam, ya kan. Nah, mau nggak mau kan kita harus meninggalkan kuliah tersebut, kan sudah amanah seperti itu. Nah, itu bagaimana menyikapi keadaan tersebut gitu. Kalau misalnya mengikuti perkuliahan dengan mengabaikan amanah, atau meninggalkan guru ya, mungkin adabnya kurang gimana, atau secara izin bisa merusak kondisi kelas ya. Entah itu dosennya tidak enak atau gimana seperti itu. Nah, itu mohon pencerahannya, Kak. Ya, begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima Mas kasih, Muhammad. Mas Muhammad. Apa tadi? Solihul ya? Solihul. Silakan, Ya. Ariza. Ya, ini ya. Jadi aku lihat ada dua ya. Ada dua yang ditanyakan. Pertama adalah adab murid gitu ya, ada pengajar. Lalu yang kedua terkait khususnya ya spesifik di kuliahan. Kalau kuliahnya nabrak jam sholat dulu gitu ya, jam pelajaran jam nabrak waktu sholat kayak gimana. Baik. Yang pertama untuk terkait adab ya. Jadi terkait adab itu, ini aku mengutip sedikit ilmu dari kitab Adabul Alim Muta'alim, itu kitab adab mencari ilmu ya. Jadi teman-teman mangga bisa kalau mau kulik lebih dalam soal adab mencari ilmu, mangga bisa cari kitabnya, ataupun kalau misalnya kurang ngerti bisa bisa lihat ya, banyak kajiannya di YouTube juga banyak gitu terkait adab mencari ilmu. Bahkan Ustadz Adi Hidayat pun kajian Adabul Alim Muta'alim tuh sampai sekarang masih ada gitu, masih ada di YouTube gitu. Jadi dan rutin. Jadi teman-teman bisa cross istilahnya bisa lebih gali lebih lanjut ke sana kayak gitu. Adab menuntut ilmu tuh kayak gimana sih gitu ya. Pertama gini dulu ya. Dalam Islam itu pertama ada namanya IAIA. IAIA itu apa? Itu adalah lajur tingkatannya gitu ya. Pertama adalah iman gitu. Pertama gini deh, dari bawah dulu deh. IAIA itu belakangnya A. A itu amal. Amal itu akan salah gitu ya kalau sebelumnya tidak ada I dulu. I itu apa? I itu adalah ilmu. Gitu. Jadi kalau mau amalnya benar, harus punya ilmu. Gitu. Terus ilmu itu didasarkan pada apa? Ilmu itu didasarkan, kalau mau ilmunya benar, ilmu itu harus didasarkan pada adab. Gitu. Jadi adabnya dulu yang harus benar kalau mau ilmunya benar. Sehingga nanti amalnya juga benar. Gitu ya. Terus sebelum adab, kalau misalnya adabnya baik, adabnya harus punya apa? Adabnya itu sebelumnya harus ada I, gitu ya. I-nya itu adalah iman, gitu. Jadi IA. Jadi iman, adab, ilmu, dan amal. Gitu. Itu jalurnya gitu ya. Jalurnya adalah seperti itu. Nah, sebenarnya adab ini banyak gitu ya. Yang paling pertama adalah sebenarnya ya tadi gitu, kita buka kalau misalnya teknis ya, ini khusus teknis aja ya, buka dengan doa gitu, buka dengan doa. Terus juga kita menghormati guru, kita melaksanakan perintah guru gitu, karena guru itu mempunyai tingkat yang tinggi yang harus kita harus kita hormati gitu. Bahkan ya saking menghormatinya gitu ya, kita ke guru gitu ya. Dulu kalau nggak salah Imam Syafi'i gitu ya. Dulu Imam Syafi'i kan imam besar gitu ya. Punya murid banyak. Gitu. Ini ada cerita. Imam Syafi'i punya di satu majelis gitu ya, terus punya murid banyak, imam besar gitu ya. Suatu saat Imam Syafi'i ini lagi break gitu ya, lagi break dulu gitu ya.
ke luar kelas gitu. Terus di sana ada apa namanya, ada anjing yang lagi kencing gitu ya. Ada anjing yang lagi kencing, terus dan di sekitar anjing yang kencing itu ada anak-anak gitu ya. Terus Imam Syafi'i nanya ke anak kecil, kayak, "Dek, itu anjing lagi ngapain?" gitu ya. Imam Syafi'i nggak tahu anjing itu lagi kencing gitu. Soalnya mungkin belum tahu gitu ya. Oh, ternyata anjing itu kencingnya gitu. Terus si anak kecilnya ngomong, "Oh, itu dia lagi kencing." gitu ya. Kayak gitu. Terus ketika Imam Syafi'i udah tahu gitu ya, terus Imam Syafi'i balik lagi ke forum gitu ya, ke majelis ilmu. Terus ada apa namanya? Ada anak kecilnya gitu ya di sekitaran majelis ilmu tersebut. Imam Syafi'i menampilkan penghormatannya kepada anak kecil tersebut di depan murid-muridnya yang lain gitu. Terus ditanyain kan sama murid-muridnya, Imam kan imam besar gitu ya, ulama besar gitu. Kenapa imam menghormati seorang anak kecil? Karena dia telah mengajarkan satu pengetahuan kepada saya. Berarti dia adalah salah satu guru saya. Gitu. Saking itu salah satu ininya ya, salah satu bagaimana seorang muslim itu menghormati gurunya gitu ya. Kan kalau di tingkatan-tingkatan ininya ya, tingkatan-tingkatan keutamaan-keutamaan kan kita pertama adalah harus melakukan segala perintah dari Allah. Itu pertama, Allah dan Rasulnya. Yang kedua, di bawah tingkatannya Allah adalah orang tua. Gitu. Orang tua itu adalah yang harus kita patuhi. Gitu ya. Apapun perintahnya, asalkan tidak menyalahi atau apa namanya peringkat di atasnya itu Allah. Gitu. Terus setelah di bawah apa namanya di bawahnya apa tadi orang tua itu ya ada ulama, ada guru-guru gitu ya, ada ulama-ulama dan juga pemimpin-pemimpin gitu. Makanya ulama apa menaati ulama itu salah satu atau menaati guru ya itu salah satu bagian dari adab yang harus kita lakukan gitu, yang harus kita patuhi gitu. Bahkan ada dulu apa ya ada sedikit apa namanya perkataan zaman dulu seseorang itu menjadi hamba dari gurunya gitu. Orang itu jadi hamba dari gurunya gitu. Murid itu hamba dari gurunya kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita wajib untuk menghormati guru-guru gitu ya. Itu salah satu dari adab gitu, penghormatan kepada guru-guru gitu. Kalau lebih lanjutnya apa nanti mungkin bisa dicari lagi ya, atau enggak nanti bisa jadi tema FN selanjutnya terkait adab. Aku pernah mengajukan tema ini sebenarnya, tema adab. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang lain bakal, kayaknya sih Natia gitu ya, nanti bakal ngisi tema ini gitu, terkait sama ilmu dan terkait keguruan nanti kayak gitu. Itu ya, itu tuh jawaban pertama. Jadi itu ya, adab itu harus diutamakan. Terus yang kedua terkait dengan nabrak, gimana kalau misalnya kuliah nabrak waktu azan. Aku dulu pernah kayak gini, apa namanya, pernah dapat situasi kayak gini dan apa caranya gimana gitu ya. Kan kita wajib pertama kan kalau harus apa ya harus ngikutin Allah dulu sebelum guru kita kan. Maka dari itu ya kita harus ngutamain sholat dulu karena wajib gitu. Terus gimana? Pertama minta izin gitu. Jadi nggak semua guru atau semua dosen itu killer. Jadi di awal kuliah teman-teman bisa izin dulu gitu. Apalagi kalau di awal kuliah kan suka ada kontrak belajar ya. Kontrak belajar itu dosen itu bisa menerima masukan dari muridnya atau dari mahasiswanya. Nah, itu kita bisa nambahin poin di kontrak belajarnya itu gitu. Jadi boleh keluar kalau pas lagi sholat. Gitu. Itu kalau nabrak. Bagi yang muslim gitu. Ataupun bisa ke pribadi ke dosennya gitu. Itu pertama. Terus misalnya dosennya nggak pengertian gimana gitu ya. Dosennya nggak pengertian apa namanya? Ya nggak pengertian lah, nggak sepaham sama kita gitu. Terus gimana? Bisa pakai apa namanya? Izin gitu ya. Kan teman-teman punya izin ke belakang ya. Teman-teman punya izin ke belakang apa namanya? Ya izin ke belakang kan sebenarnya nggak harus WC juga sih ya secara ini gitu, izin ke belakang ya. Nggak harus WC ke musola, kalau musolanya di belakang juga kan namanya izin ke belakang. Jadi kan itu bisa dilakukan dan kan nggak bakal curiga juga gitu. Sholat kan 5 menit ya. Sholat jamaah 5 menit gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman balik juga dari sana juga nggak ketinggalan banyak, dan dosen nggak begitu nyadar juga gitu kalau teman-teman keluar kayak gitu sih. Itu sih paling kalau ini ya triknya ya gitu. Jadi kalau lebih mementingkan mana antara sholat dan juga kuliah, tentunya sholat gitu. Kalau sholat wajib ya, kalau sholat sunnah mah teman-teman harus dahulukan yang lebih wajibnya dulu, yaitu menuntut ilmu gitu, menuntut ilmu yang udah teman-teman komitmen gitu. Kalau ada, wah saya pengen sholat duha nih gitu kan, ya sholat duha kan sunnah gitu ya. Jadi apa namanya, dahulukan yang menuntut ilmu dulu gitu. Jadi kalau banyak hal yang bisa, banyak trik sebenarnya kalau mahasiswa pengen ke belakang kayak gitu ya, pengen ke musola dan lain kayak gitu. Dari aku kayak gitu sih. Mungkin kalau dari Momot, dari Ahwat nih, dari Cibi nih, pernah nggak dapet kayak gitu? Kalau tadi kan Ikhwan ya. Case-nya dulu tuh pernah kuliah nabrak asar gitu kan. Kuliah praktikum lagi praktikum, nggak bisa ditinggal kalau praktikum. Tapi ya dicoba untuk banyak alasan gitu ya, karena itu untuk melakukan sesuatu hal baik gitu kan. Alasannya gitu sih. Minta ke belakang sih itu. Gitu. Itu sih. Mas Moham gimana? Baik Pak, baik Kak, sudah tergambar gitu. Tapi biasanya saya sih langsung matiin video langsung gitu, tanpa izin gitu. Soalnya nanti kan kalau izin itu takutnya merusak gitu. Kalau izin di misalnya di umum ya, kelas itu mungkin bisa menimbulkan ketidakenakan gitu loh, nggak sreg gitu dosennya kepada murid ataupun saya kepada teman-teman dan dosen seperti itu. Ataupun kalau itu biasanya ya alim lah itu, rajin lah itu seperti itu. Nah itu kan ditakutkannya seperti itu. Nah, mending ya saya secara diam-diam gitu. Tapi insya Allah nggak apa-apa ya, seperti itu kan niatnya kan memenuhi panggilan Allah gitu, ya kan. Iya, insya Allah nggak apa-apa Kang. Jadi nggak apa-apa Mas gitu. Jadi lebih dahulukan Allah lah ya dibandingkan Ya. Dari dosen gitu. Ya, siapa? Terima kasih. Ya, makasih Mas. Terima kasih Mas. Itu kan sering kali iya sih pasti ada ngerasa kayak gitu ya, nggak cicip ya. Ada soalnya sih pengen break sholat gitu. Gak apa-apa ya. Kalau dibilang soalim mah itu doa ya. Daripada sok jahat gitu ya. Oh, kamu jahat gitu. Orang jahat gitu. Itu kan nggak enak kalau dibilang alim mah. Gak apa-apa gitu. Kalau jadi buruk kalau misalnya kita jumawa gitu. Wah, soalim lu, iya gua alim. Nah, itu kan disombong ya. Boleh. Sombong itu maksudnya ria gitu. Ya. Atau enggak ngajak kita sholat yuk guys gitu, tapi niat di hatinya seperti itu Kak ya. Ngajak-ngajak gitu. Ngajak. Iya. Cuman takutnya kan merusak suasana kelas gitu loh, ya kan. Oh iya. Ya, nah makanya itu ya di awal, kalau aku sih sarannya ya di awal di kontrak belajar gitu ya, di awal pertemuan tiap semester itu masukin poin itu biasanya kan suka ada penentuan kontrak belajar apa aja yang harus, berapa menit kita telat gitu kan, itu kan ada tuh di awal gitu kan, masukin tuh poin itu, perjuangin dari mahasiswanya kayak gitu tuh boleh kok gitu. Ya, pas pengenalan silabus ya yang awal. Pasti ada kayak gitunya. Dulu aku juga pernah jadi mahasiswa, pernah jadi asisten dosen juga gitu kan, ngurus kontrak belajar. Ya itu juga sebenarnya kita sih oke-oke aja kok, misalnya fine-fine aja kalau misalnya udah ada komunikasi sebelumnya gitu ya. Itu di awal. Gitu. Ataupun kalau mau izin asal jujur aja. Jujur dan komitmen gitu. Malahan kalau dosennya nggak bolehin sholat tuh, kalau masuk ke medsos bahaya banget gitu kan. Nggak masuk ke medsos pun jadi bahaya sebenarnya.
Itu jadi bahan omongan. Jadi makanya dosen juga ngerti, insya Allah. Ya, begitu Mas ya, untuk nanti ke depannya mungkinnya biar sama-sama enak antara dosen dan mahasiswanya. Ya, baik Kak, terima kasih ya. Syukron. Iya, makasih Mas. Mas. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah jam 9:30. Miro, tadi kan sempat di silent dulu. Miro. Halo Miro. Miro Halo, sudah. ya ada apa? Iya. Miro, tadi kan ini feedback dari Cibi, semua pertanyaan udah. Mungkin dari Miro ada feedback atau ada konklusi gitu dari materinya. Kira-kira apa yang bisa diambil hikmah-hikmahnya. Miro berasa ditodong ya, Mir? Langsung Aku merasa bersalah ke Miro gara-gara tadi ingin men-silentkan gitu. Cuman biar jelas ya Mir ya. Itu tadi suaranya tidak distorting tadi. Mangga Miro. Mungkin ada yang pengen di-sharingkan dari Miro. Kalau aku sih nyampein closing statement dikit aja. Kurang kenceng, Mir. Pengapain Rizal dan kurang kencang. Oke. Kedengeran nggak? Dah. Kalau yang aku ambil berdasarkan pemaparannya Rizal tadi, dengan banyaknya hikmah yang disampaikan, itu kita akan selalu menjadi tangguh, menjadi baik dan kuat, karena kita yakin kalau Allah akan selalu mendukung bersama kita. Itu sih, itu berasa banget sih sama aku, meskipun pengalamanku mungkin belum cukup banyak dengan menjadi kuat setelah takarub, tapi setelah karena benar-benar minta pertolongan sama Allah, saya doa yang benar-benar sampai nangis tuh rasanya udah semua urusan tuh nggak ada di pundak gitu, nggak ngebebanin pundak, dan merasa dikuatin aja gitu. Oh nih, kamu bisa kok ngadepin ini semua gitu. Ada juga kan ayat Quran kalau misalnya Allah tidak akan memberikan sesuatu kalau hambanya nggak sanggup gitu, kalau nggak sesuai dengan kesanggupan hambanya. Jadi itu ya satu motivasi juga buat aku, Allah tuh nggak akan ngasih beban yang di luar kesanggupan aku dan kita semua tentunya, karena Allah tuh sayang banget sama hambanya. Jadi menjadi tangguh, mungkin salah satu kunci adalah tetap husnuzon sama Allah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongan bagi hambanya yang meminta. Masya Allah. Iya. Terima kasih Teh Miro. Dari teman-teman lain ada feedback atau ingin insight-nya? Sambil nunggu mungkin ini cek. Iya, boleh. Ya. Silakan Cibi. Ya, oke. Teman-teman, sambil nunggu ya, barangkali ada yang mau ngasih feedback. Jadi, hari Sabtu besok, insya Allah ada agenda dari komunitas teman halal Lampung nih. Iya, ini ngobrol tentang halal gitu kan. Ini udah sesi yang kedua. Insya Allah kalau teman-teman mau, nanti dimasukkan ke grupnya gitu. Nanti aku kasih linknya itu ada, nanti aku ketikin lagi biar teman-teman langsung klik gitu. Insya Allah nanti ada 3 pertemuan lagi gitu. Kita bakalan ngobrol tentang halal. Halal itu apa sih? Takutnya gitu masih mikir halal itu adalah menikah, aku, kamu, jadi kita, kau, dan sebagainya. Kita tuntas bareng-bareng halal itu apa gitu kan, gitu. Jadi ada 3 pertemuan lagi sampai bulan apa tuh? Desember gitu. Untuk besok ini berarti halal kosmetik ya, Cip ya? Iya, tentang kosmetik buat besok. Buat teteh-teteh atau mbak-mbak. Hari Minggu apa Sabtu? Hari Minggu kan? Oh iya, Ahad, ding. 22 Ahad ya? Ya. Aku. Iya betul. Ya. Halal kosmetik nih gitu. Banyak banget teteh-teteh AAA yang pakai kosmetik.
skincare, sabun dan sebagainya gitu, halal tuh apa gitu kan. Takutnya ternyata di kosmetik itu ada kontaminasi yang membuat kita tidak bisa doanya terhalang gitu kan. Jadi ayo ikutan buat besok tentang halal kosmetik, deket banget sama kehidupan kita. Itu terima kasih. Ada yang mau ngasih feedback guys? Cukup? Cukup kalau misalnya nggak ada. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ariza. Ya, Yes, ya. sama-sama. Ada closing statement, Nak? Closing statement. Tadi mungkin ya, ini pribadi tangguh pantang mengeluh. Tangguh. Setelah agenda ini ya, kita jadi tahu ilmunya gitu ya, kalau buat jadi tangguh tuh, oh ada ini ketika kita dapat masalah terus menyalahkan yang lain, oh aku berarti tidak tangguh gitu. Jadi yang aku dapetin tuh tangguh sama dengan enjoy sama ujian gitu. Terus ada banyak banget gimana cara buat indikator buat diri kita sendiri gitu ya. Tangguh punya tujuan, fokus, kerja keras, doa dan berbagi. Dan paling penting itu berdoa gitu sebelum melakukan apapun, sebelum kita mencari jalan keluarnya, kita doa dulu, minta dulu sama yang punya segalanya gitu. Paling teman-teman minta PPT-nya Arizal, boleh ya? Kenapa? Minta PPT-nya katanya. Minta PPT boleh. Tapi nanti PDF ya. Apa-apa. Siap. Nanti dikirimkan ke grup itu. Ya Allah. Ya. Teh Miru gimana Teh Miru? Sudah, semoga ditutup langsung boleh Kak Cibi. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi ya Riza. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar sampai hati kita tenang. Sambil dihayati. Diakhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau foto dulu. Foto dulu nggak ini biasanya? Enggak foto. Boleh. Arizal pakai laptop kan? Pakai. Oke, teman-teman. Ya, aku pakai HP soalnya. Ya udah. Ini aja Miru. Miru bisa. Oh, ini Zoom-nya Zoom browser ya, Rizal ya? Sama aku juga, jadi nggak bisa gallery view. Oh, aku bentar. Oke, sambil nunggu. Teman-teman boleh buka videonya, unjukkan senyum terbaiknya, senyum termantapnya gitu ya. Coba aku hitung sampai 10 dulu, nunggu teman-teman yang barangkali mau siap-siap dulu. Ya, ada Teh Regina, Kang Muhammad Solihu mungkin, Miro, Sinta, ada Cynthia, ada Teh Agustina, ada Teh Uli, Teh Melia, Teh Ai sama Teh Linda. Silakan mau buka dulu kameranya. Hitung sampai 10 ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap, Arizal, mungkin teman-teman yang lain. Oke, bentar ya. Dikasih aba-aba ya, Arizal. Iya. Biar nggak capek senyumnya. Laptopnya laptop lama, jadi nggak boleh menyalahkan. Boleh. Oh iya, astagfirullahaladzim. Aduh, tadi lagi aku nyalahin laptop. Oke, siap ya. Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Udah, sekali lagi ya. Boleh.
Bentar. Ini kok ribet kali. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Makasih Ariza, makasih semuanya. Makasih Niru juga. Masih teman-teman yang sudah bertanya. Ya, silakan teman-teman barangkali mau istirahat. Selamat menghidupkan malam dan menikmati kesunyiannya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di FN berikutnya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Dah. Saya siapa? Makasih. Sama-sama Kang Muham. Udah aku itu ya, upload di grup PDF-nya. Siap Linda, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Kang Muhammad Solihul. Yang record Niru ya? Mati ya? Nah, bukan. Mati ya? Mati ya? Ini mana? Ini di Kang Rizal malah yang report kan. Hah? Record di siapa? Di aku. Kelihatan di aku. Alhamdulillah. Bentar, yang record siapa yang record? Natia kayaknya. Coba aku Natia dulu. Natia. Cek dulu deh. Natia kok Natia nggak ada ya? Nama kayaknya. Ini siapa yang aku? Alah. Biasanya host kan?